Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dodi Oktarianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 08 Cempaka Ipuh, Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 2.1. Pada modul ini, saya akan menampilkan tentang model 4C, yaitunya connection, challenge, change, dan konsep. Apa itu refleksi model 4C? Yaitu connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai CGP? Lanjut, challenge. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktek yang dijalankan selama ini? Lalu konsep, ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Kemudian lanjut kepada change, apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini. Connection. Pada modul 2.1 ini, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan dengan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang CGP, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai penggerak yang saya miliki, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Yang kedua, model challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, 1. Selama ini saya mengira bahwa memberi soal apabila banyak murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal, seperti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, namun nyatanya tidak. 2. Sebelumnya saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi statement berbeda sesuai dengan tentang kecerdasannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. 3. Selama ini saya juga mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak. Lanjut kepada konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian. 3. Penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian yang berkelanjutan. Lanjut kepada change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik saya. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. 2. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi
menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian, sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada modul ini. Semoga bisa menjadi wawasan dan keilmuan bagi yang melihat dan menonton. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.